Baik, selamat datang kembali masih bersama saya di kelas online web programming. Selanjutnya materi kita adalah autentikasi, masih seputar autentikasi, yaitu password JS ya. Apa itu password JS? Sebuah autentikasi middleware untuk Node.js. Jadi kita tidak perlu lagi membuat sebuah modul autentikasi dari awal. Kita dapat memanfaatkan password JS ini sebagai modul untuk autentifikasi user kita atau login kita, username password, menggunakan beberapa strategi-strategi yang sudah disediakan oleh password JS ini ya. Jadi contohnya autentikasinya menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, atau menggunakan Google. Caranya pun banyak, yaitu baik menggunakan OAuth, kemudian OpenID, kemudian JWT juga ada harusnya. Nah ini JWT, JSON Web Token juga bisa digunakan tanpa kita harus membuat sebuah function atau modul dari awalnya. Nah, yang akan kita praktekkan dasar menggunakan password JS ini, saya akan mempraktekkan menggunakan strategi password lokal. Jadi password lokal ini adalah fungsinya sebagai autentikasi menggunakan username dan password yang ada pada database kita, MongoDB kita. Oke. Sebelumnya kita sudah membuat di kelas, kita sudah membuat sebuah Node.js dengan template engine EJS dan database NoSQL MongoDB-nya menggunakan modul Mongoose. Dan sekarang kita akan menambahkan password JS ini sebagai autentikasi apa yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya. Jadi yang belum melakukan atau memahami atau mengetahui praktikum sebelumnya, saya sudah buat shortcutnya di GitHub Irfan Bajar IT bagian password JS NJWT. Nah, ini bagian database Mongoose ya. Jadi untuk layout itu ada di bagian branch layout EJS ya. Kita bisa mulai dari sini untuk menggunakan database modul MongoDB, atau kalau misalkan kita sudah paham mengenai menggunakan Mongoose, database Mongoose, kita dapat menggunakan branch yang database Mongoose. Ini kodenya di download. Saya sudah mendownloadnya. Di sini database Mongoose. Kemudian saya ekstrak dengan nama yang lebih pendek ya, password JS. Oke, password JS. Ini saya keluarkan dari foldernya. Oke, kemudian kita akan buka di code editor ya.
password JS. Oke, setelah terbuka, kita cek package JSON-nya. Nah, ini modul-modul yang sudah harusnya diinstal pada folder kita ya. Aplikasi Node.js kita, dependensinya apa. Jadi, saya akses dulu. Oke, cd passport.js, kemudian npm install. Maka secara otomatis dia akan menginstal semua dependensi yang ada pada package.json. Oke, bagi yang sudah pernah belajar di praktikum di kelas, maka harusnya sudah tidak asing lagi apa itu dev, node-mount, app.js, dan lain sebagainya. Ini database yang kita gunakan. Saya dapat mengaksesnya di Kompas ya. Oke, sudah selesai terinstall, maka modul-modul dependensinya harusnya sudah terinstall di node modul ini ya. Akan ada modul baru, node modul yang isinya modul-modul yang terkait dengan apa yang sudah kita tulis di sini. Oke, ini akses localhost di PC saya, MongoDB-nya. Jadi aksesnya dapat diganti di bagian key ini ya. Kalau namanya database-nya yang lain dapat diganti di sini. Kita tidak perlu lagi mengganti di bagian app.js. Oke, belum bisa connect. MongoDB, kita jalankan service-nya terlebih dahulu. Oke, harusnya sudah berjalan. Kita coba lagi. Oke, ini database-nya.
Kemudian ini user yang sudah kita buat untuk diakses menggunakan local strategi passport.js. Oke, selanjutnya kita akan buat config baru mengenai passport.js ya. Saya akan buat file baru namanya passport.js. Di sini saya akan mengimport local strategi require passport local strategi. Setelah lokal strateginya diimport, saya akan mengimport Mongoose. Kemudian yang terakhir adalah kriptografi bcrypt-nya untuk validasi password. bcrypt.js. Oke, kemudian di passport.js ini saya akan melakukan akses pada user modelnya. Ini user modelnya. Jadi di sini saya tambahkan user sama dengan require model user. Kemudian saya akan membuat export modul export. Yang akan diekspor adalah function passport. Fungsinya passport.use. Nah, di sini kita tulis new strateginya ya. Lokal strategi. Nah, di sini lokal strateginya username fieldnya itu kita menggunakan email ya. Jadi data uniknya username-nya itu yang digunakan adalah emailnya. Kemudian username-nya email, passwordnya ditampung di bagian password. Kemudian ini dan era function kalau usernya cocok maka user find one
email itu email ya. Dan user, kita bikin fungsi if tidak ada usernya, return dannya apa? Kalau error berarti 0, di sini ya, user titik 2 ini verify-nya apa? Usernya false, message-nya jadi kalau error maka akan muncul pesan email tidak terdaftar. Kemudian kalau nggak error, kita cek passwordnya. Passwordnya kita cek menggunakan bcrypt ya. Jadi bcrypt ada fungsi compare, password yang dituliskan, password yang didapat dari database dibandingkan dengan user password. Di compare, kalau error bagaimana, kalau tidak error saya masukkan ke match, variabel match ya. Arrow function if error throw error, if match return down-nya 0 user. Else message-nya salah. Nah, di sini kita catch. Catch-nya error. Console log error. Oke, selanjutnya itu kita buat di bagian app.js-nya ya. Jadi kita panggil di bagian app.js ini. Oke, saya akan membuat sebuah serialisasi dan deserialisasi user tepat setelah session. Jadi setelah session saya akan buat
middleware-nya. app.use passport initialize app.use passport session. Kemudian di sini saya tambahkan paspor ini ya, cons pasport required passport. Oh, sudah ditambahkan ya. Kemudian bagian ini config saya akan masukkan di bagian app.js-nya supaya dia mengenal. app.js. Jadi di bagian sini saya tambahkan require config. Kemudian di bagian config saya tambahkan pasport. Ini tipenya adalah pasport ya. Jadi untuk dapat mengakses apa yang sudah kita tulis di config, saya tambahkan di bagian require passport. Dan jangan lupa untuk menambahkan import pasportnya. Oke, serialis dan deserialis itu harus ditambahkan juga di bagian config passport JS. Jadi sebelum mengakses atau sebelum dapat diakses ke URL atau ke JSONifikasi pasport serialis user function user dan user ID. Kemudian kita gunakan deserialis function ID. Yang di deserialis ID-nya dan-nya itu di mana? Find by ID. ID-nya apa? Koma, callback-nya function. Kalau error ngapain? Kalau nggak error kita tampung di bagian user. Dan user. Jadi serialis dan deserialis dibutuhkan untuk pasport
penggunaan password JSON di aplikasi. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi di bagian user.js. Jadi di bagian root user.js ini yang akan kita autentikasi adalah bagian login, bagian sini ya berarti ya. Jadi bagian sini kita tambahkan register get yang diakses itu adalah register login postnya. Jadi ketika loginnya di submit, maka dia akan melakukan autentikasi menggunakan password JS-nya. Post register jadi sebelum modul export router saya tambahkan root baru namanya user login tapi metodenya post /login callback request respond next. Oke, di sini saya pakai passport.authenticate. Strateginya tadi lokal. Kemudian setelah strategi itu ada strategi string callback ya. Callbacknya sukses redirect itu ke bagian dashboard ya. Selanjutnya kalau filer itu di redirectnya ke bagian user login. Terakhir saya tambahkan flash filer flash true, ini callback lagi ya, request respond next. Jadi ini yang akan di authenticate menggunakan password JS. Saya akan tambahkan filer flashnya itu di bagian user login, ini
Jadi bagian global variable itu saya akan tambahkan local error ya. Kemudian ini pasport, kita cek cons require password. Oke. Jadi usernya udah ada, ini juga ada, kemudian kita coba jalankan npm-nya. Oke, ada yang salah di bagian serializer user. Oke, kita cek dulu. Ini harusnya serialize, nggak pakai. Oke, sudah terkoneksi dengan port 3000 dan database MongoDB. Kemudian kita coba akses di bagian localhost 3000 user login. Oke, ini akan saya buat salah terlebih dahulu. Oke, sepertinya ada yang salah di bagian user ya, flag. Oke, di bagian alert message.ejs ada yang saya update, yaitu bagian function. Jadi kita coba lagi. Ketika emailnya kosong, maka akan muncul flash missing credential ya. Emailnya sama, passwordnya beda, passwordnya salah. Kemudian emailnya salah, email tidak terdaftar. Saya akan coba menggunakan email yang ada di database. Ini passwordnya kalau nggak salah 12345 ya. Oke. Dia sudah berhasil ke bagian dashboard, tapi dashboardnya kita belum buat rootnya. Di sini saya akan tambahkan root. Index.js ya. Saya akan tambahkan di bagian index.js ya. Jadi rootnya adalah dashboard ya.
dashboard, request, respond, render, dashboard. Oke, kali lagi kita coba. Oke. Oke, dashboardnya belum bisa diakses. Saya coba cek. Nah, ini ya. Ininya masih kosong. Oke, ini routernya belum ada slashnya. Coba lagi. Oke, sudah masuk, tidak error, tapi isinya belum ada. Dashboard EJS-nya belum ada. Jadi saya contohkan aja. Dashboard. Saya menggunakan Bootstrap, jadi kita tinggal memanggil kelas-kelas Bootstrap-nya. Terakhir itu btn secondary. href-nya user log out. Ini sorry, log out. Oke, kita coba. Oke, ini contohnya ya. Dashboard. Ketika berhasil, maka akan dialihkan ke bagian URL index dashboard. Selanjutnya saya akan buat routing user logout. Jadi buatnya di sini ya. Router get logout. Kemudian fungsi callback-nya request respond. Logout function. Kemudian saya akan tambahkan class-nya. Success message. Respond direct. User login. Jadi
flash success message-nya itu ada di bagian FJS ya. Ini ini dia. Success message. Kemudian adanya di bagian ini. If success message tidak sama dengan kosong, maka alertnya berwarna alert suksesnya. Oke, kita coba cek, tidak ada yang error. Logout. Oh, user logoutnya belum. Get users logout. Oke. Nah, Anda sudah berhasil logout. Kemudian ada satu lagi yang harus ditambahkan, yaitu ketika kita langsung mengakses dashboard, itu masih bisa. Seharusnya tidak bisa karena ketika sudah login itu baru bisa mengakses dashboard ya. Jadi sama prinsipnya, kita bisa menggunakan JSON Web Token untuk Verbit. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan Answer Authenticate ya, sebagai variasi. Jadi ini saya buat baru auth.js. Kemudian saya akan buat fungsinya modul export. Yang diekspor adalah Answer Authenticate function request respond next. Kemudian if is authenticate-nya oke. Maka lanjutkan next. Kemudian saya akan tambahkan flash-nya, flash message-nya. Klik flash. Error message. Halaman dashboard ya. Halaman dashboard. Kemudian saya redirect ke halaman login. User login dengan muncul flash Arab login untuk melihat halaman dashboard. Selanjutnya saya akan tambahkan Answer Authenticate-nya di bagian dashboard ya. Jadi ini saya panggil Authenticate sama dengan
require /config out. Oke. Di sini saya tambahkan option sebelum callback, answer authenticate. Come on. Oke. Kita cek apakah ada error. Nggak ada error. Jadi ketika kita akses, redirect is not function. Out.js. Ini ya. Ini harusnya response, bukan request. Oke. Jadi ketika kita belum login, harap login untuk melihat halaman dashboard, kemudian dia redirect ke bagian user login. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika sudah login, maka kita bisa mengakses halaman dashboardnya. Kemudian saya akan sedikit menambahkan IJS-nya itu di bagian user ya. Dashboard, ini dia. What's index. Jadi di sini saya tambahkan name itu user name. Kemudian di dashboard.ijs-nya user ini kita ganti menggunakan template IJS sama dengan name. Bentar. Oke. Selamat datang Irfan Lewenisa. Oke. Ya, selamat datang. Username-nya siapa? Baik, itu adalah cara kita untuk mengakses autentikasi menggunakan lokal strategi Passport.js dan fungsi untuk autentikasi ya. Ini contoh fungsinya. Kita juga bisa mengganti menggunakan JSON Web Token atau session cookies atau yang lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.